Baik, saya Ramzi, host TV online Lentera Putih Lepu. Saat ini sedang berada di PT BMD PT Pelabuhan Dumai Berseri Kota Dumai. Saat ini saya sedang berbicara dengan Komisaris PT Pelabuhan Dumai Berseri dengan Pak Sudibyo SA. Itu Pak, kita mau agar masyarakat mengetahui ataupun dari kalangan-kalangan yang saat ini mungkin dari awalnya sedikit banyak ingin mengetahui bagaimana sih sebenarnya perjalanan daripada PT Pelabuhan Dumai Berseri dari awal dibentuk sehingga sampai saat ini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perusahaan BUMD kita PT Pelabuhan Dumai Berseri ini sebelumnya adalah PD, Perusahaan Daerah Pelabuhan Dumai Bersemai. Berdirinya perusahaan daerah PD Pelabuhan Dumai Bersemai tahun 2004 itu berawal dari adanya peluang yang kita tangkap dari pemerintah kota, yaitu jasa-jasa kepelabuhanan yang tidak bisa diambil secara langsung oleh pemerintah kota karena harus melalui satu badan usaha. Nah, oleh karena itu kita bentuklah PD Pelabuhan Dumai Bersemai untuk mengelola jasa pelabuhanan, dan dengan itu kita mendapatkan PAD. Yang uniknya pada saat pembentukan PD Pelabuhan Dumai Bersemai itu tidak ada penyertaan modal serupiah pun. Artinya PD Pelabuhan Dumai Bersemai didirikan hanya dengan keputusan wali kota di awal-awalnya tanpa disertai dengan penyertaan modal. Tetapi dengan hanya itu pun perusahaan daerah saat itu sudah bisa menghidupi dirinya dan bisa menyetorkan PAD dari hasil jasa labuh yang dipungut. Yang sebelumnya jasa labuh itu dipungut oleh pemerintah kota melalui Dinas Perhubungan tidak pernah berhasil karena Dinas Perhubungan bukan badan usaha. Sehingga sepanjang berdirinya PD Pelabuhan Dumai Bersemai, alhamdulillah sebelum pergantian badan hukum di tahun 2013, dari 2004 pertengahan ya, Juli sampai bulan Mei 2013, kurang lebih 9 tahun, itu perusahaan daerah PD Pelabuhan Dumai Bersemai sudah memberikan kontribusi kurang lebih 31 miliar PAD ke pemerintah Kota Dumai. Itu suatu prestasi yang cukup membanggakan, di mana dalam 9 tahun itu baru di tahun 2006 ya, setelah 2 tahun berdiri, pemerintah kota memberikan bantuan penyertaan modal 500 juta, dan di tahun 2007 ditambah 1,8 miliar, sehingga total penyertaan modal dalam 9 tahun masa baktinya PD Pelabuhan Dumai Bersemai itu hanya 2,3 miliar. Tetapi dalam masa yang sama PD Pelabuhan Dumai Bersemai memberikan kontribusi sekitar 31 miliar. Nah, seiring dengan berubahnya peraturan tentang keputusan Menteri Perhubungan yang mengatur tentang kepelabuhanan, maka di tahun 2013 PD Pelabuhan Dumai Bersemai ditingkatkan statusnya menjadi PT Pelabuhan Dumai Berseri. Nah, pada saat itu pun sebenarnya pemerintah daerah juga tidak memberikan modal. Jadi modal yang ada adalah modal yang sudah ada di perusahaan daerah dari PD dulu, ditambah dengan dividen-dividen yang dijadikan cadangan yang ada di perusahaan. Oleh karena itu kita tetap bisa bergerak, namun disayangkan di tahun 2013-2014 mitra kerja kami yaitu PT Pelabuhan 3 Bersaudara yang melakukan pemanduan penundaan di wilayah perairan, khususnya di luar perairan Pelindo, lebih khusus lagi di daerah Lubuk Gaung, ini
dengan adanya izin yang mereka peroleh sendiri, akhirnya secara sepihak tidak memberikan membayarkan tagihan yang sebenarnya menjadi pendapatan PT Pelabuhan Dumai Berseri, sehingga di 2 tahun terakhir memang kita belum bisa memberikan PAD karena ada perubahan peraturan dan ada ketidak terpenuhinya tagihan yang kita lakukan terhadap PT Pelabuhan 3 Bersaudara sebagai mitra kerja kita yang sejak awal juga sudah menjadi mitra, tetapi begitu PT 3 Saudara memperoleh izin sendiri, terus mereka melepaskan diri. Itulah kondisi, tapi insya Allah ke depan mungkin kita sudah punya beberapa langkah-langkah karena sudah ada beberapa MOU dan sekarang sedang dalam proses untuk bisa mendapatkan kembali beberapa peluang-peluang yang bisa mendapatkan dan menghasilkan PAD bagi Kota Dumai. Karena sebenarnya PT Pelabuhan Dumai Berseri ini adalah perusahaan yang sangat prospektif, ya, apalagi Dumai kita kenal sebagai kota pelabuhan, cuma tentunya harus dengan dukungan sepenuhnya dari pemerintah daerahnya sendiri. Karena sampai sekarang terus terang kesulitan kami adalah dalam hal permodalan dan fasilitas kerja seperti kapal tunda dan lain-lain. Kita belum punya. Ini yang membuat kita agak kesulitan selama ini. Dan itu sebenarnya sudah kita ajukan berkali-kali, namun belum ada respon yang cukup baik dari pemerintah daerah sebagai pemilik dari perusahaan daerah ini. Tapi mudah-mudahan ke depan dengan kepemimpinan yang baru, mudah-mudahan kita optimis karena beliau Pak Wali Kota sekarang adalah pada saat-saat perusahaan ini berdiri, beliau adalah orang terdepan juga dalam tim yang memperjuangkan masalah kepelabuhanan. Jadi beliau sangat paham, sehingga insya Allah ke depan kita akan lebih baik. Iya Pak, terima kasih atas wawancara ini. Demikian saya Ramzi, Lentera Putih, media TV online Lepu melaporkan.